Jumpa lagi dengan saya. Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, kalau kita ngomongin soal perjalanan hidup anak manusia ya, dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita, mungkin menjadi korban dari penipuan, atau justru kita yang jadi pelaku penipuan. Karena penipuan ini sekarang tuh, waduh, merajalelanya luar biasa. Dengan berbagai macam cara orang menipu. Jangan dikira orang yang dekat dengan kamu itu orang baik semua. Jangan mudah percaya di zaman sekarang tuh. Kita benar-benar jangan mudah percaya pada orang. Karena kebanyakan tuh orang itu menipu. Kalau kita tidak kenal benar orang itu karakternya seperti apa, kita terus mau aja dideketin sama orang, berteman dengan kita, baik sama kita, kelihatannya sih baik gitu ya. Dari omongannya, dari sikapnya kayaknya baik banget. Kita mudah percaya pada orang, ternyata kita jadi korban penipuan. Orang baru kenal di media sosial, baru sebentar kenal, percaya sama laki-lakinya atau percaya sama perempuan, ternyata penipu dan akhirnya menjadi korban penipuan. Tapi itu kalau korban ya, kalau dilihat dari sudut korban sih, ibaratnya walaupun misalnya kita ada di posisi yang dirugikan, tapi percayalah, Tuhan itu baik, Tuhan adil kok. Tuhan itu adil. Orang yang menipu kita itu kehidupannya pasti aja ada aja masalah. Percayalah, Tuhan itu baik. Bapak surgawi itu dia adalah hakim yang adil. Dia tuh, ya intinya kamu tabur apa, pasti kamu tuai juga hasilnya. Hukum tabur tuai itu pasti berlaku lah. Tidak mungkin hukum tabur tuai itu tidak berlaku. Atau orang biasa katakan karma ya, karmanya. Hukum tabur tuai itu pasti berlaku. Orang yang suka menipu orang lain ya, kehidupannya boleh dikata hancur-hancuran. Lah, tipu sana tipu sini, ya jadinya kan tidak bisa menikmati hidup, tidak ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pasti lah, orang dia tiap hari mikirnya mendekati siapa lagi ya besok ya, tipu siapa lagi ya besok ya. Yang ada dalam pikirannya bagaimana bisa menipu orang lain. Saya pakai cara yang bagaimana lagi ya? Sekali yang belum lagi yang kalau lewat media sosial. Ada teman saya, suaminya yang kena tipu sih waktu itu. Jadi suaminya kebetulan hari itu pergi makan bakso sendiri, nggak ngajak istrinya nggak mau karena ada cucunya lah di rumah. Jadi istrinya nih lagi asik sama cucu, nggak mau pergi. Nah suaminya kepengen bakso, pergilah ke warung bakso, makan bakso. Nah setelah dia makan bakso, dia mau pulang nih. Di dekat mobilnya dia ada satu map yang tergeletak di sana. Tanpa curiga dia ambil map itu. Setelah sampai di rumah dia buka, dilihat. Jangan-jangan punya orang jatuh, kasihan orang nyari. Mana tahu ada identitas atau nomor telepon di situ yang bisa dihubungi. Ternyata setelah dibuka benar ada nomor telepon. Ya, si bapak ini
hubungilah yang bersangkutan. Wah, maaf Pak, tadi saya nemu, ini mungkin Bapak juga ke warung bakso yang sama dengan saya. Ini kok mapnya jatuh dekat mobil saya, dia. Padahal itu disengajain. Ya udah, dia bilang katanya, wah alhamdulillah, ternyata Bapak yang nemu. Ya Bapak di mana? Kasih tahu lah si Bapak ini alamatnya. Saya di sini Pak. Apa Bapak mau saya kirimkan atau Bapak mau ngambil sendiri? Oh gitu, gini Pak, karena itu kan surat-surat berharga semua ya Pak. Bapak, itu surat berharga yang nilainya miliaran. Jadi gimana kalau saya ini aja Pak, supaya Bapak juga sudah berbuat baik sama saya, ya. Bapak sudah berbuat baik, jadi saya juga harus minta tolong ke Bapak nih. Bapak, sebelum Bapak ngirimkan administrasi saya kembali, Bapak tolong dulu transfer 18 juta. Bapak tolong dulu, nanti kalau saya sudah tinggal masukkan administrasi itu, uangnya cair. Nanti saya kasih Bapak 350 juta, dia bilang. Si Bapak ini kemecer dengan janji orang. Ya, dia transfer lah, padahal dia pinjam sama saudaranya uang itu. Bukan uangnya sendiri, kasihan. Dia pinjam 18 juta itu. Dikirimkanlah 18 juta itu. Ternyata setelah itu dihubungi lagi sudah nggak bisa setelah pengiriman uang itu. Banyak orang jahat di luar sana. Kalau kamu adalah pribadi yang mulia, pribadi yang baik, bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Selalu ucap syukur. Karena kamu diciptakan Tuhan menjadi manusia yang mulia, yang berhati baik, yang tidak pernah berniat jahat pada orang lain. Karena sedikit orang yang berhati mulia itu daripada orang yang jahat di luar sana. Orang jahat di luar sana tuh banyak banget, banyak. Kalau versi penipuan itu banyak sekali. Apalagi sekarang media sosial ya. Nipunya luar biasa. Penipuan yang luar biasa. Makanya kita tuh kalau ada orang yang tidak kita kenal menghubungi, hati-hati. Walaupun kita kenal ya, karena macam WhatsApp gitu, itu sudah ada aplikasi yang bisa menipu kita. Orang menghubungi kita, misalnya orang yang dekat dengan kita, dia pakai foto profile, bahkan kalau video call, iya, nampaknya orang yang kita kenal, suaranya juga sama. Nah, caranya untuk konfirmasi benar atau tidak kejadian itu, hubungi keluarga yang dekat yang lain, yang dekat dengan yang bersangkutan ini, supaya kita bisa tahu apakah benar memang ada masalah yang perlu kita tahu atau ini penipuan. Dunia ini kan semakin jahat. Manusia yang tinggal di dalam dunia ini aja juga terkena energi negatifnya dari dunia yang jahat ini. Jadi kalau kita tuh tidak dekat sama Tuhan, kita pasti punya hati yang cenderung jahat. Orang jahat bisa diubah Tuhan menjadi orang yang sangat baik. Tapi yang mengerikan, orang yang baik di mata Tuhan bisa berubah menjadi iblis yang jahanam. Dunia tuh jahat, kejam.
laki-laki bule. Orang Indonesia tuh pemecer kalau sama laki-laki bule, atau Korea, Jepang yang kayak orang asing lah gitu. Pemecer. Dihubungin gitu ya. Tahu-tahu pakai profile foto orang lain dihapusin gitu. Wah, senengnya bukan main. Ada teman saya janda tergantung dia orang muslim sih. Nah dia tuh ada orang kenal dengan dia lah, orang bule katanya dia bilang ganteng. Hubungan dengan dia udah lama, udah berapa bulan gitu. Terus katanya, mami ini aku dikirimin tas dan beberapa macam barang dari luar. Tapi kenapa ya aku kok dari Jakarta menghubungin aku suruh bayar ongkos pengirimannya. Katanya dalam paket itu juga ada uang yang aku harus nyimpan. Ini gimana mami? Aku nggak punya duit 18 juta. Terus gimana ini Mi? Alah, kowe kok gelem dihapusi toh mbak? Itu penipuan itu. Kamu jangan mau, itu memang ada sindikatnya. Jakarta, Malaysia, Nigeria. Hati-hatilah. Jangan kamu kira fotonya orang bule atau dia video call orang bule, bener orang bule, itu orang baik-baik. Belum tentu. Mereka ada di jaringan itu kok, sindikat itu, penipuan. Kamu hati-hati. Jangan kena tipu. Akhirnya ya puji Tuhan dia manut sama aku, dia tidak cari pinjaman. Coba kalau cari pinjaman, aduh kasihan. Pasti sulit banget ya. Nah, hidup itu adalah pilihan. Kita mau menjadi orang yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia ya. Di mata Tuhan kita mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang jahat, orang dunia. Itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau menjadi baik, orang yang baik di mata Tuhan, dan kita mungkin saat ini sudah melakukan kejahatan itu, kita bertobat. Tuhan itu selalu setia menanti pertobatan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, umat manusia ini. Setiap dari kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Tapi Tuhan mau kita hidup baik, hidup benar, jangan mengikuti ajakan setan, iblis itu, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Tujuannya iblis kan cuma satu, ingin menyakiti hati Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan tuh sangat mencintai kita. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Malaikat saja kalah dengan kita. Malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan kita. Jadilah orang baik, jangan kamu menipu, apalagi menipu saudara sendiri, saudara seiman. Hidupmu nanti rusak lo, berantakan lo, keluargamu hancur lo, keuangannya, kalau kamu suka nipu-nipu orang. Anak-anakmu jadi apa kalau kamu suka nipu orang? Anakmu mau kasih makan uang hasil tipu, kamu bahagiakan anak-anakmu dengan hasil menipu orang. Aduh, mengerikan sekali. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur loh. Tuhan nggak pernah tidur. Tak bilangin, Tuhan itu tidak pernah capek mengawasi kita. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan tahu semuanya. Janganlah menipu orang lain. Jangan mengingini hak milik orang lain gitu loh.
Kalau kamu butuh uang banyak, ya kerjalah, usahalah. Jangan kamu menipu saudaramu sendiri. Karena nanti jatuhnya hukumannya ke kamu berat loh. Kalau sudah di hadapan Tuhan berat loh. Oke. Kiranya kita semua terhindar dari tipu muslihat orang yang berhati jahat kepada kita, dan kita juga tidak menjadi pelaku yang membuat orang lain menderita. Karena ketika kita membuat hidup orang lain menderita, menjadi susah intinya, aduh, yang harusnya jatahnya dia, berkatnya dia ada, tapi kita tipu dia, kita buat dia menderita, dia susah, dia menangis di hadapan Tuhan itu, aduh, hati-hati kamu, bener loh. Kalau orang benar itu sudah menangis di hadapan Tuhan, aduh, hati-hati kamu. Tuhan yang balas itu nanti, aduh, ngeri. Oke, kita sambung lagi di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan cerita yang lain versi. Terus menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.